Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3, mata kuliah Manajemen Keuangan MKS 3F, akan membahas tentang penilaian saham. Perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan 5 orang, yaitu Adinda Oktavia Junior, NIM terakhir 232, Iza Listiwandira, NIM terakhir 244, Muhammad Lutfi Rohmani, NIM terakhir 246, saya sendiri, Tutu Suci Novitasari, NIM terakhir 254, dan yang terakhir Septiani Nurfadilah, NIM terakhir 269. Definisi saham. Pengertian saham adalah suatu dokumen berharga yang mampu menampilkan bagian kepemilikan dari suatu perusahaan. Artinya, saat seseorang memutuskan untuk membeli saham, maka sebenarnya orang tersebut sudah membeli sebagian dari kepemilikan perusahaan yang dibelinya. Jenis-jenis saham. A. Jenis saham berdasarkan kemampuannya. Saham biasa. Pengertian saham biasa atau common stock adalah suatu saham yang bisa diklaim berdasarkan dari keuntungan dan kerugian yang ada pada suatu perusahaan. Saham preferred stock. Pengertian saham preferred atau preferred stock suatu saham yang mana nilai pembagian labanya tergolong tetap, dan saat perusahaan menderita kerugian, maka pemegang saham preferred tersebut akan diberikan prioritas utama dalam hal pembagian hasil penjualan aset perusahaan. Jenis saham berdasarkan kinerjanya. 1. Blue chip stock. Pengertian saham blue chip atau blue chip stock adalah suatu perusahaan yang besar sudah dipercaya di kalangan para pebisnis lain. Saham ini cenderung memiliki harga per lembar yang lebih tinggi namun nilainya lebih stabil. Yang kedua, income stock. Pengertian saham pendapatan atau income stock adalah jenis saham yang mampu memberikan dividen yang besar namun tetap diiringi dengan risiko yang besar juga. Yang ketiga, growth stock. Pengertian saham berkembang atau growth stock adalah saham yang mempunyai tingkat perkembangan yang lebih cepat daripada jenis saham lain yang sama di bidangnya. Dalam kurun waktu 1 hari, jenis saham ini bisa meningkat atau menurun beberapa kali. Yang keempat, spekulatif stock. Pengertian saham spekulatif atau speculative stock adalah jenis saham yang bisa atau sering diperjualbelikan di bursa efek karena di dalamnya tergantung potensi dividen yang besar di masa depan. Yang kelima, cyclical stock. Pengertian saham cyclical atau cyclical stock adalah jenis saham yang sangat rentan terkena tren ekonomi. Saham ini bersifat fluktuatif dan fluktuasi di dalamnya tergolong sangat cepat. Jenis saham berdasarkan kinerjanya. Yang keenam adalah emerging growth stock. Jenis saham ini adalah jenis saham yang berasal dari perusahaan kecil, namun lebih tahan banting karena cenderung tidak terpengaruh dengan kondisi ekonomi yang naik turun, terlebih lagi dengan adanya resesi. 7. Defensive stock. Defensive stock adalah jenis saham yang tidak terpengaruh dengan adanya kondisi resesi. Umumnya saham ini berasal dari perusahaan yang bergerak pada industri harian manusia yang daya belinya cenderung stabil di setiap harinya. Karakteristik saham. 1. Dilihat dari karakteristik saham biasa. Karakteristik saham biasa yaitu terletak pada A. Memiliki hak suara pada pemegang saham agar bisa memilih dewan komisaris. B. Haknya didahulukan agar perusahaan bisa menerbitkan saham baru. C. Tanggung jawab terbatas, hanya jumlah yang diberikan saja. D. Dividen dibayarkan sepanjang perusahaan yang memiliki laba. E. Hak memperoleh bagian hasil kekayaan pada perusahaan jika mengalami kerugian besar setelah perusahaan melunasi kewajibannya. 2. Dilihat dari karakteristik saham preferen.
Karakteristik saham preferen yaitu terletak pada A. Memiliki bermacam tingkatan bisa diterbitkan oleh karakteristik yang berbeda. B. Tagihan pada aktiva dan pendapatan memiliki prioritas lebih tinggi daripada saham biasa dalam hal pembagian dividen. C. Dividen kumulatif. Jika belum bisa membayar dari periode sebelumnya, maka dapat dibayarkan pada periode berjalan dan lebih utama dari saham biasa. D. Konvertibilitas. Bisa ditukar menjadi saham biasa jika kesepakatan antara pemegang saham dan organisasi penerbit terbentuk. Pendekatan penilaian saham. 1. Pendekatan nilai sekarang atau present value. Dalam pendekatan ini, perhitungan nilai saham dilakukan dengan menghitung nilai sekarang atau present value semua aliran kas saham yang diharapkan di masa datang dengan tingkat diskonto sebesar tingkat return yang disyaratkan investor. 2. Pendekatan price earning ratio. Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan multiplier, di mana investor akan menghitung berapa kali atau multiplier nilai earning yang tercermin dalam harga satu saham. Dengan kata lain, PER menggambarkan rasio atau perbandingan antara harga saham terhadap earning perusahaan. PER juga mencerminkan berapa rupiahkah yang harus dibayarkan investor saham untuk memperoleh 1 rupiah earning perusahaan. Pasar saham atau bursa efek. Pasar saham adalah kumpulan penjual dan pembeli saham yang mewakili klaim kepemilikan atas bisnis, termasuk di dalamnya sekuritas yang terdapat pada bursa saham publik, juga saham yang diperdagangkan secara swasta, seperti saham-saham perusahaan swasta yang dijual kepada investor melalui platform crowdfunding ekuitas. Investasi di pasar saham seringkali dilakukan melalui pialang saham dan platform perdagangan atau trading elektronik. Mekanisme perdagangan saham. Pelaksanaan perdagangan efek di bursa dilakukan dengan menggunakan fasilitas JATS Next G. Perdagangan efek di bursa hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa yang juga menjadi anggota clearing KPEI. Anggota bursa efek bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi yang dilakukan di bursa, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai penilaian saham. Semoga membantu dan mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.